Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wafa dan Bu Sri, apa kabar semuanya? Ya, apa kabar semuanya? Siang. Baik, kabarnya siang Pak. Kabarnya baik Pak, ini siang. Ya baik, selamat siang gitu maksudnya. Bisa digabung begitu ya? Baik, Bapak Ibu gitu kan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana pada kesempatan ini adalah saya bertindak sebagai coach, kemudian Bu Sri sebagai coachee, dan Pak Wafa sebagai Bapak Observer alias pengamat. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Pak Observer, saya mulai ya Pak ya. Silakan. Saya ngobrol dengan Bu Sri nih, gitu loh. Silakan. Siang Bu Sri. Selamat siang Pak Wafa. Ya, lihat dari mukanya kelihatannya kurang antusias nih. Ada masalah apa Bu? Kalau boleh saya tahu Bu, bukan kepo ya. Iya Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuma saya butuh di coaching sebentar gitu sama Pak Wafa. Ya, ada apa Bu kira-kira Bu? Ada permasalahan apa nih yang ada di benak Ibu nih? Jadi saya pengen dapat ide yang fresh gitu, yang segar untuk kegiatan mengajar gitu Pak di kelas. Karena saya kok kayak bosen gitu Pak dengan kegiatan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Tapi saya bingung gitu harus bagaimana gitu. Jadi saya perlu di coaching biar ada pencerahan gitu Pak. Nah, jadi sekarang saya mau tanyain lagi nih. Jadi sebenarnya apa yang Ibu harapkan nih di akhir pembicaraan kita nanti nih? Kira-kira seperti apa itu Bu? Harapan Ibu dan tujuan ini dari pembicaraan kita ini apa nih? Jadi saya ingin ada pencerahan bagaimana saya bisa mengajar dengan baik agar si anak nanti saat kegiatan pembelajaran mereka nggak bosen gitu, nggak mudah bosen di kelasnya. Karena kelihatan kan ya kalau anak di kelas itu bosen, jadi kelas tuh nggak hidup gitu Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira tolong ceritakan. Emang sekarang kalau Ibu ngajar caranya kayak gimana? Gini loh Pak, saya kan sudah ngajar kelas 6 itu hampir 5 tahun sebenarnya. Jadi tahun ke-6 malah. Tapi kok saya itu ngerasa kegiatan ngajar saya gitu-gitu aja gitu. Saya kayak udah bosen ngulang kegiatan yang sama. Saya aja bosen gitu ya. Apalagi anak gitu. Kelihatan dari muka mereka yang muka-muka nggak antusias gitu Pak saat belajar tuh. Kan anak sekarang itu kan beda ya Pak ya dengan yang dulu gitu. Jadi anak sekarang tuh kayak cenderung pasif. Terus kayak males ngerespon gitu loh Pak. Setiap saya ajukan pertanyaan di awal pembelajaran gitu kan ya, mereka kayak nggak mau ngerespon gitu. Apa karena pandemi gitu ya Pak kemarin ngaruh dampaknya gitu kerasa sekarang atau karena apa gitu? Baik, jadi ini masalahnya adalah tentang pembelajaran yang itu aja. Ibu pernah melakukan apa ya, bisa dikatakan kayak apa sih namanya, semacam percakapan dengan murid Ibu gitu kan, kira-kira melakukan refleksi lah Bu, gitu, melakukan refleksi kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang diinginkan oleh siswa dan lain sebagainya. Pernah Pak? Ya pernah Pak, sebenarnya ceritanya kan di minggu kemarin tuh saya melakukan kegiatan diskusi ya dengan siswa ya. Diskusi kelompok, kan mereka cenderung pasif tuh ya Pak ya, terus males ngerespon. Jadi pada diem aja, karena namanya diskusi kan harus saling memberi pendapat gitu. Padahal kita udah belajar kan di kelas 6 ini udah 2 bulan, harusnya udah saling akrab gitu dengan saya, khususnya guru baru di kelas 6 gitu ya. Nah, saya aja bosen gitu, apalagi si anak gitu Pak ya. Padahal mereka mungkin juga pengen merasakan kelas yang lebih hidup gitu di kelasnya. Oke, baik Bu. Nah ini kan sekarang posisinya kalau kita ngomongin Ibu merasa bosan, siswa merasa tidak antusias gitu.
kita tarik ulur dulu nih, kita cari nih si benangnya dulu nih, benangnya kusutnya ada di mana duluan nih. Menurut Ibu nih, mau izin Bu, menurut Ibu gitu loh, ya, apakah ini karena si anaknya yang pasif, baik itu karena kemampuan ataupun pandemi gitu kan, ataukah memang dari motivasi ibunya yang kurang? Mau izin Bu. Kalau dari refleksi saya ya, kayaknya saya dalam pembelajaran terlalu banyak ceramah ya Pak ya, terlalu banyak menjelaskan gitu. Jadi ya sudah bisa dibayangkan oleh Bapak juga ya, kalau misal kegiatan belajar hanya ceramah dan banyak penjelasan ya ngaruh juga ke si anak untuk dia tidak merasa semangat gitu kan ya. Mungkin saya perlu melakukan kegiatan belajar yang beda dari biasanya, sepertinya begitu ya Pak. Baik. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti Ibu sudah melakukan refleksi ya. Nah, kira-kira langkah apa nih yang pernah Ibu ambil untuk kira-kira ini? Yang pernah dulu ya Bu ya. Mungkin kan kondisinya adalah sebelum Ibu sekarang merasa benar-benar bosan, itu kan pasti Ibu sudah menyadari. Nah, kira-kira pernah melakukan apa nih? Gitu kan, untuk menghadapi itu Bu. Saat saya semangat-semangatnya gitu Pak ya, jadi guru gitu. Pernah saya melakukan kegiatan di luar kelas. Jadi saya membawa siswa keluar kelas, kegiatan belajarnya seperti mereka mengidentifikasi pohon-pohon atau tanaman sesuai cara perkembangbiakannya ya. Pernah tuh. Terus pernah juga saya membuat kuis seperti itu Pak. Tapi dalam 2 bulan ini memang belum dilaksanakan sih di kelas yang baru ini gitu. Seperti itu Pak. Baik. Apakah Ibu pernah curhat atau diskusi dengan rekan sejawat mungkin Bu? Di sekolah? Sampai saat ini belum sih Pak, tapi saya ada rencana gitu mau mendiskusikan masalah ini ke teman saya gitu. Beliau namanya Bu Mas Suroh. Beliau pernah mengajar kelas 6 juga sebelum saya gitu. Karena saya kan di sekolah baru, jadi di sekolah itu yang dulunya Bu Mas Suroh gitu yang ngajar kelas 6. Insya Allah sama beliau saya akan berdiskusi, mencari solusi gitu. Baiknya bagi. Apakah Ibu dekat dengan Bu Mas Suroh tersebut? Iya Pak, saya sangat dekat dengan beliau. Hal-hal apapun kadang diceritakan gitu. Cuma untuk masalah pembelajaran belum sampai ke tahap saya bahas masalah kegiatan pembelajaran di kelas itu Pak. Baik. Mungkin, nah kira-kira nih sekarang kalau misalnya kita berbicara penyelesaian dari masalah Ibu, nih kira-kira di benak Ibu sudah punya rencana apa yang mau dilakukan kah? Ya, saya merencanakan salah satu ya Pak ya. Saya akan membuat RPP lebih baik lagi. Di RPP itu saya akan memasukkan kegiatan seperti tadi kuis, terus menambahkan ice breaking gitu di sela-sela kegiatan pembelajaran. Jadi saat anak udah terlihat bosan, saya akan menyelipkan ice breaking gitu Pak, agar hidup lagi semangat si anak. Kan menurut dan katanya kalau anak tuh semangat paling 10 menit di awal ya Pak ya. Di awal pembelajaran kesannya mereka mulai loyo. Saya akan berusaha buat membangkitkan semangat mereka lagi di sela-sela kegiatan ice breaking. Atau jika ada waktu, saya akan menambahkan kuis gitu ya. Bisa kalau kuis mungkin mereka lebih aktif gitu, karena lebih seru. Nah, mudah-mudahan lebih semangat gitu dengan rencana saya tadi gitu. Oke, baik Bu. Kalau saya ambil tadi kan Ibu mengambil langkah strategis 2 ya. Yang pertama adalah membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Itu adalah di perbaikan RPP-nya. Kemudian yang kedua, Ibu juga akan memperbaiki strategi pembelajaran Ibu, di mana akan memanfaatkan momentum di mana 10 menit awal itu adalah yang sangat menentukan. Jadi Ibu akan membuat kegiatan seperti ice breaking supaya anaknya lebih terpusat dalam pembelajaran. Seperti itu kira-kira ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ada lagi mungkin Bu selain itu? Ya mungkin saya hanya perlu menambahkan kegiatan yang lebih membuat siswa semangat sih Pak ya. Jadi saya mau mengupgrade diri saya lagi. Mungkin saya akan lihat
video-video di YouTube kegiatan apa semangat gitu, gak cuma tadi kuis sama ice breaking. Jadi saya mulai dengan mengupgrade diri saya, menambahkan informasi-informasi yang fresh, baru pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Pak. Jadi sesuai dengan yang kekinian, sesuai dengan zaman sekarang gitu. Oke Bu. Kira-kira kapan Bu akan mau melakukan rencana Ibu itu? Secepatnya Pak. Untuk RPP mungkin nanti malam akan saya buat ya. Nah untuk progresnya kelihatan ada perubahannya mungkin minggu depan kira-kira Pak. Baik. Jadi kira-kira besok minggu depan kita bisa bicara lagi mungkin kita progresnya Bu ya. Bukannya kepo karena saya juga pengen belajar juga. Karena saya hampir mempunyai hal yang sama nih Bu permasalahannya. Baik Bu. Nah kalau kita ngomongin secara rencana gitu kan. Ya, saya selalu bilang bahwa rencana itu jangan sampai hanya sebagai wacana nih. Kira-kira kan dibutuhkan komitmen ya Bu ya. Nah, kira-kira nih untuk menjaga komitmen itu siapa aja nih yang harus berkomitmen nih Bu? Karena kan ini posisinya adalah antara ibu dan siswa nih gitu kan ya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa dan siapa yang harus berkomitmen? Mohon izin. Tentunya saya sendiri yang harus berkomitmen ya. Terus mau minta izin juga Pak kepada Ibu Kepala Sekolah agar beliau juga bisa memberi sedikit bantuan seperti solusi atau saran terkait bagaimana cara saya mengajar lebih efektif, lebih berpihak pada murid. Seperti itu, Pak. Baik Bu, luar biasa gitu ya. Nah kira-kira nih Bu, satu lagi nih saya yang agak menggelitik nih kan gitu. Iya Pak. Nah posisinya adalah kira-kira ada yang lain dilakukan kan Bu? Apakah karena ini kan secara ini sangat teoritis sekali nih. Karena kalau kita ngomongin mood ya, kan Ibu merasa bahwa udah bosan dan lain sebagainya. Betul. Satu lagi, ada lagi yang mau yang membangkitkan Ibu kira-kira itu seperti apa? Membangkitkan motivasi dan semangat Ibu kembali gitu loh. Ya balik lagi ke tadi Pak, saya mau upgrade diri saya dengan cara mungkin pengembangan dirinya lewat membaca-baca materi-materi kegiatan belajar yang baik, nonton video bagaimana cara mengajar yang lebih efektif gitu ke murid, terus lebih sering berkonsultasi dengan teman sejawat seperti itu. Itu Bu, betul. Dan konsultasi juga dengan kepala sekolah. Beliau kan pasti lebih banyak pengalamannya Pak ya dalam kegiatan belajar. Betul. Jadi setidaknya itu meningkatkan motivasi saya juga sebagai guru untuk lebih bersemangat dalam kegiatan mengajar. Kan guru murid tidak semangat pasti karena dari gurunya juga ya Pak ya. Kalau gurunya nggak semangat itu sangat ngaruh banget gitu dampaknya ke si anak saat belajar kelihatan gitu Pak. Keren. Semangat Bu Sri ya. Nah, jadi sekarang terakhir saya mau tanya nih, kira-kira apa nih perasaan Ibu nih setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Apakah ini hanya sebagai trash talking aja yang nggak ngaruh atau nggak seperti apa perasaan Ibu? Mohon izin, silakan. Iya Pak, jadi terima kasih ya Pak Firdaus. Saya di diskusi hari ini saya merasa tercerahkan gitu Pak. Saya lebih punya rencana lebih jelas gitu ke depannya dan saya lebih semangat lagi untuk belajar mengupgrade diri saya seperti itu. Baik Bu. Oke. Terima kasih banget, ini saya juga merasa ini ada wawasan baru, ada pengetahuan baru gitu ya Bu ya. Jadi ya terima kasih kepada Bu Sri yang mau meluangkan waktunya gitu kan ya untuk bercakap-cakap, karena ini saya mempunyai dimensi pemikiran yang baru. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Terima kasih juga Pak Firdaus sudah melaksanakan coaching ya dengan saya hari ini. Silakan waktunya saya lemparkan ke Pak Observer nih atau Pak Pengamat untuk mengomentari percakapan kami tadi Pak. Silakan Pak. Baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Begitu kami lihat mengenai percakapan ya antara coach dan coach di sini ya. Yang pertama untuk tujuan umumnya ini sudah jelas ya. Bagus dalam pemaparan coach ya, itu utamanya ya, itu.
Selanjutnya mengenai identifikasi, ya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci ya itu. Dan pertanyaan yang diberikan ini dapat membuat koci ini menggali kemampuannya yang dia miliki sehingga bisa percaya ya dia mengikuti ya apa yang diharapkannya itu. Selanjutnya rencana aksi pun ya kami lihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Maka ya untuk tanggung jawabnya pertanyaan yang diberikan coach ini bisa membuat coach ini mengutarakan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya. Jadi luar biasa sekali ya untuk coach dan coach ya dan aktif ya. Dan ini perlu kita tingkatkan bersama-sama ya itu. Baik, seperti itu saja Bapak dan Ibu atau coach dan coach ya itu. Baik, terima kasih Pak Wafa sebagai observer dan Bu Sri sebagai koci. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di perjumpaan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.